Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, baik sekali, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu? Sudah baik saja. Syukurlah karena hari ini ibunya kabarnya baik-baik saja. Tentunya kita sebagai pendidik tetap semangat, tetap sehat, terutama dalam menjalankan tugas-tugas kita ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Ibu hari ini ada sesi coachingnya bersama dengan Pak Trisno. Iya Bu, ada. Baik, nah, Ibu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan kepada Ibu terkait tentang kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan sebentar bersama dengan Pak Martinus. Iya. Maka dari itu Ibu, saya akan bertugas untuk mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu laksanakan dengan Pak Trisno. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching ini? Siap Bu, siap sekali. Baiklah Ibu, sebelum kita memulai proses coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dengan ada beberapa juga yang akan saya tanyakan terkait persiapan Ibu ini mengenai percakapan coaching sebentar. Siap. Nah, jadi poin-poinnya yang akan saya amati di sini sebentar Ibu terkait dengan proses coaching itu terkait dengan kompetensi percakapan coaching berdasarkan alur diri. Iya. Kita tahu bersama bahwa proses coaching ini harus berdasarkan alur cerita yang dimana di dalamnya memiliki tujuan umum. Yang kedua, dia punya identifikasi masalah. Yang ketiga, rencana aksi. Dan yang keempat adalah tanggung jawabnya Ibu. Di dalamnya itu sebenarnya harus terdapat 4 ya Ibu ya. Yang pertama tadi tujuan umum, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab Ibu. Selanjutnya juga yang akan saya amati sebentar Ibu terkait melakukan proses coaching ini, apakah sudah berdasarkan dengan prinsip-prinsip coaching. Siap. Prinsip-prinsip coaching itu merupakan suatu bentuk kemitraan kita dengan coaching. Di mana kita harus menggali coaching dengan proses yang lebih kreatif, kemudian memaksimalkan profesi yang ada pada coaching. Baik. Selanjutnya Ibu, kompetensi inti dalam coaching yang perlu kita kembangkan ini kita tahu bersama ada 4 ya Bu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang keempat adalah mendengarkan dengan. Jadi 4 kompetensi ini harus ada dalam kegiatan coaching ini. Iya. Nah, dari itu Ibu harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian Ibu bisa menerima segala pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coach sebentar. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah, apakah Ibu sudah jelas ya dengan penjelasan Ibu? Maka dari itu Ibu, apakah rubrik penilaiannya sudah jelas yang saya jelaskan tadi? Sudah jelas sekali Bu, terima kasih. Baik Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya. Siap Bu. Pertama-tama Ibu, kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan dalam praktik coaching sebentar, proses coaching sebentar? Baik Bu, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan sebentar yakni pertama mulai dari mendengarkan aktif dan juga presence atau kehadiran penuh. Oke, baik Ibu. Setelah saya mendengar dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yang pertama tadi mendengarkan dengan aktif dan kehadiran dengan penuh. Kira-kira Ibu dari kedua kompetensi ini yang Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik atau secara spesifik yang ingin saya observasi sebentar? Pada bagian mana? Sepertinya mendengarkan aktif ya Bu ya, supaya di situ bisa menggali potensi dan dapat menemukan solusi yang baik atas permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan tentunya juga saya akan menerapkan dengan mendengarkan dengan rasa.
Baik Ibu, berarti fokus pengamatan saya sebentar terkait kompetisi yang akan Ibu kembangkan tadi. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif dan kehadiran penuh. Ya. Nah, kemudian dari kompetensi-kompetensi itu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu lakukan sebentar pada sisi coaching seperti ini? Baik Ibu, jadi untuk indikator ketercapaian yang ingin saya tuju yakni dengan menerapkan Alifirta dengan baik dan menggali ide-ide dari coaching agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Begitu mungkin. Luar biasa ya Bu. Baik. Oke, baiklah Ibu, demikianlah kegiatan pra observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjelaskan kompetensi-kompetensi inti coaching dan secara rinci dan Ibu sudah meminta hal apa saja yang akan saya amati sebentar. Siap. Selanjutnya silakan melakukan proses coaching dengan Pak Martinus. Setelah itu sebentar kita akan bertemu kembali untuk berbincang-bincang terkait hasil dari pengamatan yang telah kita lakukan sebentar. Siap. Terima kasih. Halo, selamat siang Pak Trisno. Iya, selamat siang juga Bu Mel. Apa kabarnya Pak nih? Ya, kabar saya hari ini Bu Mel baik-baik saja. Dan bagaimana dengan Ibu Mel sendiri, kabarnya gimana ya? Alhamdulillah Pak Tris, ini kabar baik sekali hari ini. Nah, kebetulan nih Pak Trisno kan kemarin ada menghubungi saya nih, katanya ada hal yang mau diomongkan. Kira-kira apa nih Pak Tris yang mau diomongkan hari ini? Ya, baik. Terima kasih Bu Mel. Jadi setelah saya melakukan sebuah permenungan, siswa saya di sekolah, setelah saya amati, presentasi kehadirannya sangat menurun. Maka hal itulah yang menjadi keprihatinan saya, sehingga saya mau berbicara itu dengan Bu Mel saat ini. Jadi begitu. Oh, terkait dengan presentasi kehadiran siswa yang menurun di sekolah ya Pak ya? Ya, betul sekali Bu. Wah, sangat urgent juga ya Pak ya? Iya, itu sudah Bu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita kali ini Pak? Saya secara pribadi mau mengharapkan bahwa dengan adanya percakapan kita kali ini, ya setidaknya saya mendapatkan gambaran terkait ide, gagasan, ataupun solusi bagaimana saya harus mengurangi presentasi kehadiran siswa itu agar mereka mengalami sebuah perubahan dari kebiasaan siswa yang malas datang sekolah, setidaknya untuk hari-hari selanjutnya siswa semakin rajin ke sekolah. Oh ya Pak, berarti ingin melihat bahwa presentasi siswa di sekolah itu menjadi lebih meningkat ya Pak ya, Ya, betul. dengan solusi, dengan ide-ide yang bisa didapatkan pada hari ini ya Pak ya. Iya, betul Oke, sekali. baik Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak ukuran keberhasilan agar presentasi kehadiran itu mengalami peningkatan menurutnya Pak? Ya, terkait ukuran bagaimana saya mengukur presentasi kehadiran siswa itu bisa meningkat, tentunya saya menggunakan absensi keseharian siswa. Jadi melalui absensi atau daftar hadir tersebut, nah di mana rekapitulasi daripada daftar hadir setiap bulannya itu saya akan melihat. Kalau di situ sudah ada perubahan, tentunya kita bisa mengukur bahwa adanya peningkatan terkait presentasi kehadiran siswa, dan itu juga terlihat daripada antusiasme siswa pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran selama pembelajaran berlangsung di kelas Bu. Oh iya Pak, berarti Bapak berusaha untuk mengecek absensi siswa ya Pak ya? Iya, Kira-kira betul. jika di situ ada peningkatan, berarti hal itu bisa kita lihat dari situ ya Pak ya? Iya, betul sekali. Bagaimana kira-kira ada tidak Pak solusi lain yang Bapak pikirkan untuk terkait masalah ini? Ya, terkait solusi yang saya pikirkan untuk mengatasi presentasi kehadiran siswa yang menurun tadi Bu,
Salah satunya saya akan mencoba membuat sebuah kesepakatan kelas yang dimana kita menyadari bahwa kesepakatan kelas itu merupakan curahan hati daripada peserta didik itu sendiri, dan juga itu adalah ide dan gagasan mereka sendiri yang mereka sendiri pula mengikuti atau mentaati kesepakatan kelas yang dibuat secara bersama, begitu. Oh iya Pak, jadi Bapak sudah memberikan dua solusi nih. Pertama tadi mengecek ya absen si siswa, kemudian juga adanya kesepakatan kelas ya Pak ya. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira kalau diukur dari skala 1 sampai 10 siswa, Pak berada pada skala berapa kira-kira Pak sekarang? Setelah saya mengamati ya kehadiran siswa saya di sekolah untuk saat ini, saya boleh katakan bahwa mereka masih dalam skala 6 terkait presentasi kehadiran di sekolah, begitu. Oh, skala 6 ya Pak ya, karena mungkin dipengaruhi dari persoalan-persoalan tadi ya Pak ya, dari juga persoalan dari anak-anak itu sendiri mungkin pada saat mereka berada di kalangan keluarga mereka, mungkin ada persoalan-persoalan kecil sehingga mereka tidak bisa hadir sepenuhnya di sekolah tersebut Pak. Nah, menurut Pak kira-kira bisa fokus di level berapa kira-kira untuk hal ini? Iya, terkait presentasi kehadiran siswa ini, Bu Mel, saya mengharapkan supaya siswa saya itu berada pada level 8. Nah, kenapa saya tidak mau mengambil level yang lebih tinggi? Karena saya juga menyadari bahwa siswa saya itu terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, di mana ada siswa yang memang keluarganya tidak utuh, di mana orang tuanya berpisah, ataupun itu dipengaruhi oleh tempat tinggal mereka. Karena tempat tinggal itu juga sangat mempengaruhi tingkah laku daripada peserta didik itu sendiri. Iya, betul sekali Pak ya, itu yang saya bilang tadi, mungkin memang karena ada pengaruh atau faktor lain sehingga anak-anak ini kehadirannya tidak baik di sekolah ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk angka 8 ini Pak nih, kira-kira apa yang bisa Pak lakukan untuk dapat mencapai angka 8 ini? Terima kasih, Imer. Ya. Nah, untuk mencapai skala 8 ini tentunya pertama yang saya lakukan, saya akan berkolaborasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, rekan sejawat, supaya bisa mengadakan rapat bersama orang tua murid. Sehingga orang tua murid atau orang tua peserta didik itu akan memberi nasihat atau dorongan kepada anaknya supaya anaknya itu rajin masuk sekolah. Sebab kita menyadari bahwa apa sih tujuan daripada sekolah itu, di mana di sekolah anak didik tentunya mendapat pengetahuan. Dengan pengetahuan itu mereka jadikan bekal untuk kelangsungan hidup mereka untuk hari-hari selanjutnya. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Ya. Oke. Tadi Pak saya sudah mendengar beberapa solusi dari Bapak nih. Pertama itu sudah ada terkait dengan mengecek absensi siswa ya, kemudian kedua itu terkait dengan pembuatan keyakinan kelas dan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan juga guru untuk mengadakan rapat bersama ya, membicarakan terkait hal ini. Nah, kira-kira yang mana nih Pak yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat dari ketiga solusi yang Bapak sebutkan tadi? Iya, terima kasih Bu Mel. Jadi yang pertama kali saya harus lakukan itu dalam skala kecil terlebih dahulu, yaitu membuat keyakinan kelas bersama siswa. Karena dengan membuat keyakinan kelas, kebiasaan itulah yang membuat anak itu termotivasi. Yang dimana apa yang menjadi kesepakatan yang sudah disepakati bersama itu, ketika mereka sudah mengikutinya, maka dengan sendirinya pembiasaan ini baru kita memberikan pengimbasan kepada peserta didik lain dalam satu sekolah atau kepada kelompok-kelompok komunitas lainnya. Saya rasa itu yang harus terlebih dahulu saya lakukan. Wah, luar biasa Pak. Ya betul juga sih Pak, kalau untuk keyakinan kelas kan tidak terlalu membutuhkan banyak hal
paling ya antara kita gurunya dan juga siswanya yang langsung membuat actionnya ya Pak ya, tinggal melihat langkah-langkah untuk pembuatan keyakinan kelas itu ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira dalam bayangan Bapak nih, waktunya kapan nih untuk bisa melakukan itu? Ya sebetulnya sejak lama sih saya mau melakukan itu, tetapi mengingat begitu banyaknya kesibukan, ya saya akan coba melakukan ini mulai dari Oktober, ya awal bulan depan ini. Saya rasa begitu. Awal bulan Oktober ini saya akan mengajak anak-anak saya supaya bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas yang merupakan sesuatu pembiasaan terkait penerapan budaya positif dan lain sebagainya di dalam kelas ataupun di luar kelas begitu. Wah, mantap sekali ya Pak ya. Bersemangat ya Pak ya untuk melakukannya. Terima kasih Bu. Iya. Oke Pak, jadi kita sudah berada di penghujung sesi cerita kita nih Pak nih. Kira-kira dari perbincangan ini apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat ini setelah perbincangan kita berdua ini Pak? Ya, terima kasih sekali Bu Mel. Pertama, melalui percakapan ini saya sungguh sangat merasa senang dan bahagia karena dengan percakapan ini tentunya saya mendapatkan berbagai macam ide, gagasan, solusi untuk menangani terkait permasalahan yang saya hadapi, yaitu terkait menurunnya presentasi kehadiran siswa saya di sekolah. Nah, karena itu saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Mel yang telah memfasilitasi saya sehingga menemukan begitu banyak ide, gagasan tadi, sesuatu yang memang saya harus lakukan setelah percakapan ini untuk diterapkan kepada anak didik saya agar mengalami peningkatan terkait presentasi kehadiran. Amin, amin Pak ya. Terima kasih banyak Pak karena sudah mempercayakan saya juga untuk mendengarkan bercerita keluh kesahnya Bapak ke saya. Semoga dengan apa yang sudah Bapak ceritakan tadi dari ide-ide dan solusinya semoga bisa diterapkan di sekolah ya Pak ya. Tetap bersemangat Pak. Ya. Ya, saya juga berharap supaya kedepannya Beliau juga punya kerelaan waktu manakala saya membutuhkan sekali lagi terkait apa yang memang saya harus membutuhkan orang lain untuk bercakap-cakap, menangani berbagai persoalan ataupun masalah yang saya hadapi ya Bu ya. Ya, siap-siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya akhiri perbincangan kita kali ini. Selamat siang. Siang juga Bu Mel, saya mengucapkan terima kasih juga. Oke, selamat siang. Selamat siang Bu Melda. Selamat siang Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Melda. Proses coachingnya dengan Ibu Bapak dengan Pak Martin tadi sudah sangat lancar. Ya, menurut pengamatan saya tadi. Ya, Bu. Kira perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching ini tadi bagaimana? Ya Bu, terima kasih banyak. Jadi perasaan saya setelah melakukan proses coaching tadi ya Bu ya, saya merasa potensi yang sudah saya kembangkan sudah tercapai. Kemudian saya merasa senang, bahagia karena sudah dapat sharing bersama dengan coach dan tentunya saya dapat membantu beliau dalam menemukan ide-ide dan solusinya dalam menghadapi permasalahannya seperti itu. Luar biasa sekali ini. Nah Ibu, apa kira-kira yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi? Kemudian yang menjadi indikator tercapai pada proses coaching tadi itu apa saja? Ya Bu, jadi yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching, di mana juga saya sudah menerapkan kompetensi inti yang sudah ada pada kita, yakni mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Seperti itu. Ya, baik sekali Ibu. Jadi semuanya sudah tercapai dan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan terkait dengan indikator pengobatan. Oke, jadi sekarang Ibu izinkanlah saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Martin tadi. Baik Bu.
di mana ibu fokus pada coaching, kemudian yang artinya ibu sudah memiliki kesadaran penuh dan mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Nah, semuanya sudah sangat baik, sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian ibu juga sudah mencapai suatu harapan di mana semua tujuan tadi sudah tercapai dengan baik. Nah, kompetensinya juga sudah tercapai dengan baik ya Bu ya. Menurut pengamatan saya tadi Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke Ibu, selanjutnya Ibu kira-kira apa rencana Ibu ke depannya yang ingin Ibu kembangkan, terutama pada proses coaching ke depannya? Baik, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yakni mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan saya juga berusaha mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Semoga apa yang menjadi kompetensi Ibu ke depannya dapat dikembangkan ya Bu ya, sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan sesudah memperbanyak aktivitas. Ya, baik Bu. Nantinya juga saya akan berusaha untuk memperbaiki kompetensi saya dan terus berlatih ya Bu ya, untuk menjadi lebih baik dalam praktek coaching Inkis. Amin, amin. Nah Ibu Mila mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu, semua sudah jelas Ibu. Kalau gitu Ibu, kita akhiri kegiatan kita pada pasca observasi ini ya. Ya, Selamat siang, tetap semangat dalam jalan aktivitas kita dan tetap semangat melakukan praktik coaching. baik, terima kasih ya Bu ya. Selamat siang. Selamat siang Bu Margareta. Selamat siang Pak Martin. Ya, baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan Pak Guru, hari ini kabar saya baik-baik saja. Iya, terima kasih Ibu. Saya merasa bersyukur jawaban dari Ibu, di mana kita menyadari sebagai tenaga pendidik tentunya kita harus bersemangat. Karena kalau pendidiknya bersemangat, secara otomatis siswa kita juga termotivasi untuk bersemangat dalam hal belajar. Betul sekali Pak. Baik Ibu Margareta, sebelum kita lanjutkan percakapan kita hari ini, tentunya saya ingin bertanya sekali lagi ya, apa betul hari ini Ibu Margareta mau melakukan coaching bersama Ibu Nanda? Kebetulan saya sudah berjanji dengan Ibu Mela pada jam 11 kita saya dan Ibu Mela akan melakukan proses coaching. Iya, bagus sekali ya. Baik Ibu, kehadiran saya hari ini di mana saya bertugas pengaman dalam proses Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Melda. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dan mengajukan beberapa pertanyaan buat Ibu, yang dimana Ibu harus memegang prinsip coaching yang ada. Yang dimana pertama itu Ibu harus benar-benar mengetahui bentuk kemitraan. Lalu yang kedua, menggali potensi dari coaching itu sendiri. Dan yang terakhir itu kita harus memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Nah, jadi ada pun juga alutsista yang harus kita dalami dalam proses melakukan coaching itu sendiri. Yang dimana pertama kita harus mengetahui tujuan, lalu yang kedua kita harus mengidentifikasi masalahnya, dan kita juga harus mengetahui rencana aksi serta tanggung jawab daripada coaching itu sendiri. Nah, Ibu, dimana yang saya amati juga nantinya pada saat Ibu melakukan coaching, prinsipnya itu bahwa Ibu harus mendengarkan dengan aktif. Lalu yang kedua, Ibu juga harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan dengan menggunakan rasa. Benar sekali Pak Martinus. Saya juga nanti berencana pada saat melakukan proses coaching di dalamnya harus berdasarkan dengan ahli kita. Di mana yang sama Pak Guru jelaskan tadi, di dalamnya memiliki tujuan umum, yang kedua identifikasi masalah, ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah yang punya
tanggung jawab. Iya betul. Jadi saya rasa tidak ada lagi pertanyaannya. Saya sudah mengerti dan sudah memahami tentang rubrik-rubrik nilai dalam observasi ini. Oke Ibu, sebelum melakukan proses coaching bersama Bu Melda, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Siap. buat Ibu. Saya Siap. kira-kira dalam melakukan coaching bersama Bu Melda nantinya, Bu Margareta mau kembangkan kompetensi apa saja? Ya, Pak Guru. Jadi pada saat proses coaching nanti bersama dengan Bu Melda, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran yang penuh, yang kedua mendengarkan yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang dikembangkan dalam melakukan coaching bersama Bu Melda nantinya yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan Mengajukan pertanyaan, mendengarkan mendengarkan dan mendengarkan dengan baik. Kira-kira dari potensi yang Ibu mau kembangkan itu, kira-kira potensi yang spesifik Ibu mau kembangkan dalam proses melakukan coaching bersama Bu Melda nantinya, potensi yang mana? baik Pak Martinus yang lebih spesifik yang saya diobservasi oleh Pak Martinus itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada dua kompetensi yang saya harus amati ya, dua, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Benar sekali Pak. Oke, baik Ibu. Kira-kira indikator apa yang Ibu mau capai dari proses coaching bersama Bu Melda ini? Pak Guru, yang pertama nanti yang saya mampu menyimak atau saya lebih banyak mendengar dari pernyataan coach sebentar saat dia berbicara. Kedua, saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait permasalahan yang dihadapi. Oke, terima kasih Baik Ibu. Saya rasa apa yang menjadi bentuk penilaian dari saya itu sudah pahami, dan harapan saya nanti pada saat melakukan coaching bersama Bu Melda berjalan dengan lancar sehingga sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Oleh karena itu, Ibu, percakapan observasi kita kali ini cukup sampai di sini, dan selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching bersama Bu Melda. Tapi jangan lupa setelah selesai melakukan coaching bersama Bu Melda nantinya kita berbincang kembali kurang lebih beberapa menit begitu ya Bu, sebagai bentuk evaluasi daripada kegiatan coaching yang sudah dilakukan Ibu bersama Bu Melda. Ya. Oke, selamat melakukan coaching bersama Bu Melda ya Bu ya. Oke, selamat. Terima kasih Pak Guru. Iya, sama-sama Ibu. Bagaimana selamat hari? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan Ibu, hari ini kalau saya Alhamdulillah. semoga sebagai pendidik tetap diberikan kesehatan. Amin, amin. Terus tetap semangat dalam menjalankan. Amin ya Bu. Amin. Kemudian saya dengar dari kemarin Ibu mau bertemu dengan saya. Kira-kira apa yang bisa saya penasaran. Iya Ibu, kemarin itu saya kontak Ibu nih karena pengaruh saya punya masalah di sekolah ini, di kelas itu sudah berulang-ulang terjadi Ibu, dan saya rasa tidak tahu bagaimana cara saya menghadapi persoalan ini. Jadi begini Bu, di kelas itu kalau saya mengajar Ibu ada beberapa siswa yang sulit sekali diatur. Nah, siswa ini memang suka mengganggu teman-temannya di kelas, kemudian suka memukul, habis itu suka mengambil barang-barang temannya tanpa izin. Dan saya agak gimana ya Bu ya, pokoknya
start untuk persoalan ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa gitu. Dengan harapannya dengan berbincang dengan ibu itu saya bisa mendapatkan solusi dari hal ini. Jadi masalah yang terjadi di kawasan ini ini agak siswanya suka mengganggu, kemudian ada yang suka memukul, dan ada lagi yang suka mengambil kita dan perkembangan tanpa izin, seperti itu. Terus kalau belajar di kelas ada tidak yang paling menantang selain itu? Ataukah hanya itu saja masalah ini? Ya, hanya itu saja Bu. Yang menurut saya ini karena beberapa solusi yang saya terapkan sepertinya tidak berfungsi dengan apa yang sudah saya lakukan itu Bu. Jadinya saya harus berbicara dengan ibu sekarang terkait persoalan ini. Kalau begitu Ibu, kira-kira apa tujuan dari perbincangan kita pada hari ini? Ya, harapannya Bu, kedepannya setelah bercerita, tentunya saya bisa mendapatkan ide-ide, kemudian solusi untuk menghadapi anak yang seperti itu Bu. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa menerapkan nanti dengan baik dan bisa ada perubahan seperti itu. Intinya dari seperti itu. Betul sekali. Oke, berarti menurut Ibu Medan, apa kira-kira yang menyebabkan mereka seperti itu? Ya, bisa saja disebabkan ya Bu ya, seperti mungkin anak ini mencari perhatian dari gurunya pada saat mengajar itu Bu. Kemudian ya bisa juga karena pengaruh dari lingkungannya juga, dari didikan orang tua, sehingga anak ini sulit dikontrol dan ya mungkin kedua hal itu yang membuat sulit untuk melihat anak-anak ini lebih baik tanpa kita mencari solusinya terlebih dahulu. Berarti penyebabnya tadi ada dua ya Bu, yang kurangnya perhatian dari orang tua atau dukungan dari orang tua. Kemudian siswa tersebut menjadi betul sekali Bu. Ya memang benar Ibu, siapapun sebagai seorang anak pasti mereka butuh perhatian dari orang tua. Betul sekali Bu. Apakah di dalam kelas ini sudah diterapkan sudah Bu, tapi sepertinya karena memang kita kurang guru itu kurang mengingatkan ya, mungkin seperti itu atau jarang diingatkan sehingga terjadi hal seperti itu Bu. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan untuk itu, mungkin seperti itu Bu. Bisa juga terkadang ya Bu ya, siswa yang sering berperilaku seperti itu juga segala bentuk apa yang menjadi kebutuhan dia itu tidak terpenuhi. Bisa jadi Bu seperti itu juga. Kemudian bagi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang akan Ibu lakukan untuk menindaklanjuti masalah ini apa saja? Ya mungkin karena tadi saya sudah sebutkan ya Bu ya, karena kurang menerapkan keyakinan kelas tadi itu, jadi harapannya ke depan ya setelah ini saya akan berusaha mengingatkan terus terkait dengan penerapan keyakinan kelas di bersama dengan anak-anak ini. Setidaknya saya juga menerapkan budaya positif di situ ya Bu ya. Kemudian saya berusaha juga mengajak anak-anak ini berbincang nantinya Bu. Jadi mungkin di situ saya akan menerapkan teknik segitiga restitusi, dimana supaya saya mencari tahu kira-kira kenapa sih anak ini selalu melakukan hal yang sama kalau di kelas gitu ya Bu ya, yang betul-betul mengganggu suasana kelas seperti itu Bu. Oke, berarti saya sangat senang mendengarnya Ibu, di mana harapannya Ibu nanti yang akan Ibu lakukan yang pertama adalah dengan menerapkan budaya-budaya positif di dalam kelas, membuat kesalahan negara. Terus kemudian mengajak mereka untuk berbincang, melakukan pendekatan. Bisa juga Ibu bisa melakukan pendekatan dengan orang tua serta kolaborasi dengan guru di sekolah.
menindaklanjuti masalah-masalah ini. Saya rasa dengan kita berkolaborasi juga pasti masalah, terutama terkadang juga kan masalah ini dari orang tua. Kita tidak tahu ketika kita akan diperdekatkan dengan orang tua tidak terima. Iya, betul sekali. Dengan kita berkolaborasi dengan orang tua kita akan menemukan solusi. Betul sekali. Oke, berarti harapannya ke depan juga ibu harus melakukan ini. Iya, betul sekali. Saya akan berkolaborasi juga dengan guru kami. Kira-kira mulai kapan nih ibu mau melakukan itu? Ya, saya rasa Bu, untuk penerapan keyakinan kelas ini, saya rasa pas saya masuk mengajar esok saya akan lakukan Bu. Dan kemudian setelah itu saya juga mengajar guru-guru di kelas seperti yang Ibu sudah sarankan tadi ya. Saya akan mengajak berbincang kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kita akan merapatkan terkait hal ini. Kira-kira ada tidak solusi untuk saya selain solusi yang sudah saya dapatkan sekarang supaya semuanya nantinya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Luar biasa sekali ya. Iya Bu. Semoga rencananya sudah bisa dilaksanakan secepatnya karena lebih cepat. Amin. Tidak stres lagi. Iya, betul sekali Bu. Karena rasanya memang terganggu ya Bu ya. Kalau kita ingin mengajar dengan santai tapi ada saja anak yang melakukan hal yang seperti itu dengan bersamaan itu rasanya sulit sekali memahaminya, tapi sekarang sudah lumayan nyaman sekarang bisa menemukan solusi itu. Dan yang paling penting kita harus bisa berkolaborasi. Betul sekali Bu ya. Nah, oke, baiklah Ibu Mela, kira-kira komitmennya Ibu untuk melakukan rencana Ibu bagaimana? Ya, sesuai dengan rencana yang sudah saya jabarkan tadi Bu, saya akan melaksanakan sesuai yang sudah saya sebutkan tadi. Saya akan bersemangat untuk melakukan itu karena demi untuk kebaikan anak yang tadi ini yang sering mengganggu teman-teman ini. Mudah-mudahan ke depannya ada perubahan yang signifikan Bu ya untuk hal ini. Amin. Amin Bu. Ya, terima kasih Ibu Mela karena Ibu Mela sudah berkomitmen, intinya semua masalah bisa diselesaikan kalau kita bisa melaksanakan rencananya tadi. Iya, Yang rencana-rencana yang telah dibuat itu dilaksanakan secepatnya. siap. Bisa diselesaikan. Siap Bu. Oke, saya rasa ide-ide yang telah Ibu sebutkan tadi itu ide-ide yang luar biasa sekali. Terima kasih. Tentunya kita sebagai pendidik memperjuangkan masa depan anak-anak. Dengan masalah-masalah seperti itu juga Ibu membuat kita semangat. Iya. Semangat dalam menjalankan tugas kita. Iya, betul. Bahwa mereka seperti itu adalah tugas kita. Bagaimana kita memperjuangkan mereka demi masa depan mereka ke depannya, terutama tentang sikap-sikap mereka di dalam kelas. Iya, betul sekali. Jika ada lagi yang mau dibicarakan? Saya rasa semua mengenai ide dan solusi saya sudah dapatkan untuk sementara Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu sudah membantu saya dalam hal ini karena dari tadinya saya merasa stuck, tidak bisa berpikir. Akhirnya sekarang saya sudah menemukan solusi terbaik untuk masalah saya ini. Semoga saja ke depannya bisa berjalan lancar dan bisa saya laksanakan dengan baik dan memberikan perubahan yang baik pula begitu Bu. Mungkin seperti itu. Oke, baik, Alhamdulillah saya juga ucapkan terima kasih karena dengan sharing-sharing begini juga Iya. bisa menemukan solusi yang Bu. biar itu tidak stres. Iya, Semoga apa yang menjadi rencana Ibu, idenya Ibu semuanya bisa berjalan. Amin. Tidak ada lagi masalah-masalah yang telah kita bicarakan. Iya Bu. Saya rasa solusinya tadi solusi yang terbaik, ide yang terbaik. Siap Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih karena hari ini kita sudah sharing. Iya. Tetap semangat ya Ibu menjalankan aktivitas, terutama kita berjuang demi anak-anak bangsa untuk mainan generasi yang lebih baik. Amin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Melda. Baik, selamat siang Bu Margarita. Selamat siang Pak Martin. Iya. Saya sudah menyaksikan proses seksi Bu Margarita bersama Bu Melda. Tetapi saya ingin bertanya sedikit kepada Bu Margarita. Bu Margarita, itu bagaimana perasaan Ibu
setelah Ibu melakukan coaching bersama Bu Melda? Pak Guru, setelah saya melakukan proses coaching tadi, saya merasa bahwa kompetensi saya yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Dan saya juga merasa sangat senang bisa bersikap dengan Ibu Melda terkait masalah-masalah dan sudah bisa tersampaikan dengan baik. Oke, terima kasih Bu Melda. Jadi saya juga mau tahu nih, kira-kira kompetensi yang sudah dilakukan dalam proses coaching bersama Bu Melda, kompetensi apa saja? Dan indikator ketercapaian itu sudah tercapai atau belum? Baik, Pak Mas Yunus. Jadi setelah saya melaksanakan proses coaching tadi dengan Ibu Melda, saya sudah mampu fokus terhadap coaching. Dan itu dimana dengan menggunakan yang aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan pada proses coaching tadi sudah sesuai dengan keahlian kita, di mana dalamnya memiliki tujuan, identifikasi, atau rencana aksi dan tanggung jawab. Iya, terima kasih. Jadi Bu Margareta izinkan saya menyampaikan seluruh teman-teman saya selama Ibu melakukan coaching bersama mereka. Jadi saya menyampaikan bahwa hasil dari pengamatan saya atas proses coaching yang dilakukan oleh Bu Melda benar-benar sudah tercapai, di mana Ibu telah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu merupakan kemitraan. Lalu yang kedua, Ibu juga telah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Habis itu Ibu juga fokus menggali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh coaching itu sendiri. Dan semua itu dilakukan melalui alur filter, di mana Ibu mau mengetahui betul terkait tujuan umum daripada coaching itu sendiri, dan juga Ibu juga mengidentifikasi betul masalah yang dihadapi oleh coaching, dan juga Ibu juga telah memotivasi coaching untuk membuat sebuah rencana aksi, dan Ibu juga memunculkan sebuah motivasi agar coachingnya itu memiliki rasa tanggung jawab. Saya rasa proses coaching yang dilakukan Ibu Margareta bersama Bu Melda itu sungguh sangat luar biasa. Pak Guru, saya senang mendengarnya. Karena kembali atas pengertiannya waktu saya dan pihak kepada saya. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, baik Bu Margareta. Pak Guru juga ingin bertanya satu hal lagi kepada Ibu ya. Kira-kira ke depannya Ibu, ada kompetensi lain yang Ibu mau kembangkan untuk proses coaching selanjutnya, mungkin dengan siapa saja yang membutuhkan di coaching sama Ibu. Terima kasih atas pertanyaan Pak Martinus. Jadi kedepannya saya berencana untuk terus melakukan latihan dengan mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih efektif lagi, sehingga nanti pada saat melakukan coaching bersama rekan sejawat ataupun murid kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak, sharing lebih banyak terkait permasalahan yang ada di kemudian dengan seri-seri tersebut kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Oke, terima kasih Bu Margareta. Jadi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Margareta. Yang pertama karena Ibu telah meluangkan waktu dan mempercayai saya juga sebagai mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Karena itu demikian dulu. Saya sangat senang dan saya melihat percakapan coaching yang dilakukan Ibu Margareta dan Ibu Melda sudah luar biasa sekali, di mana apa yang menjadi indikator Ibu benar-benar sangat istimewa dan sudah tercapai. Dan karena itu Ibu, sebelum kita mengakhiri observasi kita kali ini, saya ingin bertanya,
apakah masih ada sesuatu yang ingin disampaikan Ibu Margareta? Terima kasih ya. Terkait yang bisa sampaikan di mana berdasarkan proses coaching yang telah saya lakukan, di mana kedepannya saya terus berusaha untuk melakukan proses coaching baik terhadap rekan sejawat maupun terhadap guru saya di sekolah. Jadi untuk sementara sudah cukup. Baik, terima kasih Bu Margareta. Jadi karena kita mempunyai waktu, karena itu terkait percakapan observasi kita kali ini sampai di sini dulu ya Bu ya. Kalaupun Ibu membutuhkan saya ke depannya, silakan mengundang saya atau menghubungi saya saja. Dan saya juga pasti bersedia untuk diundang sama Ibu. Oke Ibu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya hari ini untuk melakukan pengamatan tentang proses coaching saya hari ini. Kalau begitu Pak, terima kasih banyak dan selamat siang. Oke Ibu, selamat siang. Semoga ada kesempatan kita ketemu lagi dan tetap semangat ya Ibu ya. Siap, Oke, siap. terima kasih.